Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Bapa kita di surga yang selalu menyertai dan memberkati setiap kehidupan saya dan saudara, hari demi hari, waktu demi waktu, dalam setiap perjalanan kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, apabila kembali saya dan saudara bisa menikmati hari yang baru, hari yang penuh kemenangan dan keberhasilan, itu semua karena kasih Tuhan. Sebab langkah kehidupan orang yang berkenan kepada Tuhan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Dan ketetapan daripada Tuhan bukanlah ketetapan untuk menggagalkan perjalanan kehidupan kita, tetapi membawa pada masa depan yang penuh dengan harapan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan berjanji ya dan benar. Pasti Dia akan menggenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Dikatakan, mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kekasih-kekasih Tuhan, pada bagian ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Bapa kita di surga pasti memberikan yang terbaik kepada setiap orang yang meminta. Ada 3 hal yang terdapat dalam perenungan firman Tuhan saat ini. Pertama, meminta. Kedua, mencari. Dan ketiga, mengetuk. Apakah ungkapan ini kebetulan muncul dalam pernyataan Tuhan Yeshua HaMasiah? Tentunya tidak. Karena perkataan Tuhan Yeshua HaMasiah adalah benar adanya. Perkataan firman Tuhan itu tidaklah kebetulan. Kekasih-kekasih Tuhan, ada 3 perkara yang Tuhan nyatakan. Pertama, meminta. Kalau saya dan saudara meminta, itu artinya kita disuruh untuk berdoa, mengucapkan hal-hal permintaan. Artinya permintaan itu adalah bahasa lisan. Bahasa lisan saya dan saudara di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata tidak cukup kita hanya mengungkapkan hal kerinduan kita dalam bentuk bahasa lisan. Tuhan membawa saya dan saudara pada tingkatan yang berikut, yaitu carilah. Nah, kalau berbicara mencari, itu bahasa tubuh. Setiap kehidupan saya dan saudara mencari sesuatu, pasti akan ada gerakan dari tubuh kita. Nah, Tuhan merindukan kehidupan saya dan saudara. Kalau meminta kepada Tuhan, maka disertai dengan perbuatan, disertai dengan tindakan. Terkadang kehidupan kita hanya bahasa lisan saja. Hanya kita berdoa dan berdoa, tetapi tidak ada tindakan. Tidak ada tindakan iman. Nah, disinilah Tuhan merindukan. Kalau saya dan saudara meminta, maka harus ada sikap yang berikut, yaitu kita harus mencari. Mencari artinya kita harus ada tindakan iman. Dan tingkatan yang berikut, mengetuk.
Nah, kalau berbicara mengetuk, apa yang diketuk? Dalam hal ini pintu. Sebab di situ dikatakan barang siapa mengetuk, maka pintu akan dibukakan. Jadi artinya sesudah saya dan saudara meminta, maka kita harus bertindak untuk mencari Tuhan. Dan sesudah kita mencari Tuhan, pasti kita akan berjumpa. Dan berjumpa dengan pintu jawaban. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita sudah ada pada gerbang pintu jawaban, pintu itu adalah Tuhan Yesus HaMasiah. Maka tindakan kita selanjutnya yaitu mengetuk. Maka setelah kita mengetuk, pintu akan dibukakan bagi saya dan saudara. Jadi ada 3 hal yang harus saya dan saudara lakukan, yaitu meminta dalam bentuk bahasa lisan, mencari dalam bentuk bahasa tubuh, artinya kita ada tindakan. Nah, setelah saya dan saudara sudah meminta dan mencari, maka kita akan menjumpai pintu daripada jawaban. Pintu jawaban doa permintaan saya dan saudara. Nah, kalau sudah di pintu, maka kita harus mengetuk. Inilah cara daripada Tuhan untuk memberikan jawaban bagi saya dan saudara. Jadi jangan sampai kehidupan saya dan saudara hanya pada tingkat meminta, hanya pada tingkat berseru, hanya pada tingkat berdoa. Tetapi kita juga harus maju terus pada tingkat mencari akan hadirat Tuhan, mencari Tuhan, bertindak terus, dan pada akhirnya kita mengetuk. Pintu pasti dibukakan. Kita belum cukup mendapatkan jawaban pintu dibukakan kalau hanya sekedar meminta. Kita belum juga dapat jawaban melalui pintu dibukakan kalau cuma sekedar sampai pada mencari. Mari kita sampai pada menemukan pintu jawaban. Disitulah saya dan saudara akan mengetuk dan dibukakan. Jadi pada prinsipnya, kalau saya dan saudara membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, kita harus memiliki sikap meminta, mencari, dan mengetuk. Maka jawaban firman Tuhan di dalam ayat yang ke-11, Bapa Yahweh akan memberikan yang terbaik. Ingat, pemberian dari Bapa kita di surga adalah pemberian yang terbaik. Bukan pemberian hanya sekedar, tapi pemberian yang terbaik. Yang penting bagi saya dan saudara, sudah meminta, sudah bertindak untuk mencari, dan bertindak untuk mengetuk, maka pasti pintu dibukakan. Dan yang memberikan jawaban adalah Bapa kita di surga, Bapa Yahweh Elohim. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.